sunnah-sunnahnya, mendapatkan syafaat uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah parenting Al-Muhtari, mohon izin kami akan kembali. Sebelum acara ini dimulai, mari kita perhatikan adab-adab. Al-adabu fawqal ilmi. Ya, sebelum kita mencari ilmu kan kita belajar adab dahulu. Kita perhatikan adab-adab yang memang sudah terinstal dalam diri kita. Saya husnudzon insya Allah tadi saat masuk sudah berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatika, dan jangan lupa ketika duduk di masjid kita niat i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dan nanti diakhiri dengan kafaratul majlis, agar setiap hal yang kita dengar, yang kita bicarakan, yang kita bahas dinilai ibadah, dan yang buruk-buruknya diampuni, dimaklum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami akan kembali nanti dalam perjalanan proses berlangsungnya kajian parenting. Sekali lagi boleh langsung saja seandainya mau izin ke kamar mandi dan sebagainya, biar tidak mengganggu kekhusyuan khidmah acara parenting SDIT Al-Muhtari. Insya Allah pada kesempatan ini di acara yang baik, tempat yang baik, akan membahas sesuatu yang baik, dengan harapan kita semua mendapat kebaikan, menjadi insan yang semakin baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis parenting ini memudahkan segala urusan hidup kita, menghilangkan kegalauan yang galau-galau, mudah-mudahan dihilangkan kegalauannya, menghilangkan masalah-masalah yang kadang membuat kita merasa tidak tenang menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk ayah bunda sekali kami ingatkan, yang ingin menyimak tapi belum bisa hadir secara langsung, insya Allah tetap kami sediakan tayangan streaming melalui kanal YouTube SDIT Al-Muhtari. Don't forget, like, comment, and subscribe. Sungguh begitu beruntung kita masih Allah lembutkan hatinya, ya, hati kita dilembutkan oleh Allah, diringankan langkah kaki kita untuk menuju salah satu tempat-tempat yang Allah ridhoi. Ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri, karena ini merupakan salah satu tanda Allah sayang kepada kita. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ciri hamba yang dapat ridha Allah, ya, hamba-hamba yang dipilih. Al-Muhtari itu kan artinya yang terpilih. Nah, kita dipilih lagi, terus terpilih, dan sampai kapanpun menjadi hamba yang terpilih untuk dimudahkan dalam setiap kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang terpilih terus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bisa istiqomah. Karena pada dasarnya begitu banyak orang-orang yang bangga ya bisa pergi kemana-mana, istilahnya gunung didaki, lautan diseberangi, tapi kajian parenting SDIT dilewati gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Udah sebulan sekali ya kajian ini, jangan sampai terlewatkan karena ini penting sekali. Sebelum acara parenting pagi ini dimulai, demi kelancaran dan keberkahan acara, mari kita awali membaca suratul Fatihah. Dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan setiap masalah yang kita datang membawa masalah, pulang membawa solusi, jadi tenang dan sebagainya. Dan mudah-mudahan di pahala kita ini dalam beramal ya Allah. Ada hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini sampai juga kepada saudara kita yang sekarang lagi berjuang, sedang berjuang dan terus berjuang di Palestina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah parenting yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, ta'aruf ya. Mohon izin moderator menyampaikan kembali profil singkat narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Ada di samping atau di depan kita semua, yang bernama, kalau tidak salah nama lengkap beliau adalah Ustazah Nurdiyah Yusuf SAG ya. Profil singkatnya saya tahu beliau adalah ketua yayasan Ikro Tartila Bogor, betul ya? Dan beliau masih menjadi ibunya untuk anaknya, yang ibu yang solehah gitu. Dengan tema kalau tidak salah, lapang dada kunci kebahagiaan. Ya biar tidak berlama-lama kembali, biar waktunya pun efektif, ya kami serahkan kepada beliau untuk menyampaikan paparannya. Kami hanya menyampaikan sebelum beliau menyampaikan materi, nanti ada beberapa sesi belum menyampaikan materi, yang kedua ada sesi tanya jawab. Berapa Bunda Ustazah
pertanyaannya 100, 200 dibatasi. Atau setiap angkatan boleh bertanya, kan ini ada 6 kelas, 6 pertanyaan boleh seperti itu. Iya, setengah 11 menit. Oh baik, materinya 1 jam, sisanya tanya jawab. Nanti boleh ditanya. Biasakan, karena ilmu itu kalau kata Imam Syafi'i kan, kalau kita menuntut ilmu, ilmu itu bagaikan hewan buas ya. Harus dicatat ya Bunda. Yang punya handphone, yang punya banyak catatan boleh dicatat ya. Karena sulit sekali ya menjaganya, gampang lupanya gitu ya. Mungkin gampang ingat, ada orang yang gampang ingat, gampang lupa. Ada yang orang susah ingat ya, tapi susah lupa juga ya. Ada yang susah ingat, gampang lupa gitu ya. Nah, kita yang mana nggak tahu. Makanya kita bantu ikhtiar kita dengan mencatat materi-materi yang luar biasa nanti yang disampaikan. Baik, kepadanya kami persilahkan. Kita bantu. Oh, ada. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wazidna hudan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Muhtari. SDIT aja ya Pak ya? Enggak merangkap TK ya? Enggak. Atur nuhun Bapak, Masya Allah ya, humble sekali Bapak, Masya Allah. Terima kasih atas penerimaannya yang luar biasa. Juga kepada Bu Indri dan jajarannya, para pengurus komite SDIT Al-Muhtari. Senang sekali Bunda semuanya, saya bisa bersilaturahim lagi di sini. Ini untuk kali yang kedua ya, bisa bersilaturahim hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini akan membawakan materi yang insya Allah ini adalah materi yang sangat dasar, yang mudah-mudahan menjadi wasilah bagi terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita bisa menjadi istri yang solihah, bisa melahirkan juga dan membesarkan anak-anak yang solihah insya Allah. Itu harapan kita ya sebagai para ibu dan sebagai para istri. Nah Bunda semuanya, boleh angkat tangan yang di rumahnya tidak punya masalah? Yang nggak punya masalah ya? Iya, semua ya, kita punya masalah. Dan terutama ini dikaitkan dengan rumah tangga kita, hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan anak. Nah Bunda semuanya, ketika kita belajar parenting, apalagi di sini 1 bulan 1 kali, harusnya di kepala kita ketika kita sudah banyak belajar itu meninggalkan banyak PR. Ya, nggak mungkin pulang parenting nggak ada PR. Kalau nggak ada PR artinya kita tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Betul? Jadi kalau Bunda semua pulang bawa banyak PR di kepalanya, artinya kajian parentingnya berhasil. Karena memang itulah kunci kita memiliki, mendapatkan cita-cita kita, meraih cita-cita kita untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebagai kunci dari surga kita, para istri dan para ibu, adalah bagaimana kita berupaya untuk bisa lebih
baik dari waktu ke waktu. Kita harus terus bertransformasi, memperbaiki diri, dan itu bisa kita lakukan yaitu dengan cara thalabul ilmi. Inilah kunci bagi kita untuk menjadi istri yang lebih baik, untuk menjadi ibu yang lebih baik untuk anak-anak kita. Bismillah. Jadi saya menyampaikan ini juga saya sambil belajar, karena kita akan terus menjadi pembelajar sepanjang hidup kita. Iya, jadi kita sama-sama belajar. Saya menyampaikan bukan berarti saya sudah tahu segalanya ya, jadi mohon dimaafkan segala kekurangan. Baik Bunda semuanya, tadi saya kembali lagi ke pertanyaan. Kita semua punya masalah ya, semua punya masalah. Masalah itu lah yang sering menjadi pangkal dari berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan kita. Betul. Nah Bunda, sebenarnya kunci dari jalan keluar dari semua masalah yang kita miliki dengan siapapun itu, kuncinya adalah tema yang akan kita bawakan hari ini, yaitu lapang dada. Jadi Bunda kalau pengen sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat, juga bahagia ya di dunia wal akhirah, kuncinya adalah lapang dada. Nah mungkin Bunda sekarang masih bertanya-tanya, lapang dada seperti apa? Lapang dada itu apa? Kenapa kita harus lapang dada? Ya, coba kita pelajari lebih lanjut. Jadi Bun, yang sekarang harus ada di kepala kita, lapang dada adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Seserius itu? Betul sekali. Dan itu saya sudah rasakan betul bagaimana manfaatnya lapang dada dalam mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia, kebahagiaan tanpa syarat. Coba Bunda sekarang cung yang sudah bahagia, boleh? Yang sudah bahagia boleh angkat tangan. Sudah bahagia. Sebagian besar belum bahagia. Belum. Padahal harusnya bahagia itu tanpa syarat. Bahagia itu ada di sini saat ini, dengan kondisi sekarang itu kita harus bahagia. Kuncinya adalah lapang dada. Bagi siapa yang sekarang belum merasakan kebahagiaan, berarti hatinya belum lapang ya. Nah ini kita lihat, masalah adalah sunatullah. Kita lihat di sini, ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menghadapi masalah. Kita harus ngerti dulu kenapa hidup kita ini ada masalah. Kita lihat, mohon semuanya. Dalam ayat ini disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, an hasibtum an tadkhulul jannah. Kata Allah, apakah engkau mengira engkau akan masuk syurga? Begitu gampangnya engkau mengatakan engkau akan masuk syurga. Walamma, padahal belum ya'tikum, datang kepadamu, masalul ladzina khalau min qablikum, apa-apa yang datang kepada orang-orang sebelum kalian. Masabhumul ba'sa, datanglah kepada orang-orang terdahulu itu berbagai ujian. Al-ba'sa, ad-dharra, al-zulzil. Apa bedanya dari tiga ini? Al-ba'sa ujian kecil, ad-dharra ujian yang menengah, al-zulzil ujian yang begitu mengguncangkan kehidupan kita.
ya, sampai hatta yaqulur rasul walladzina amanu, sampai Rasulullah dan orang-orang sebelum kita berkata, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah. Saking beratnya ujian yang sudah dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang terdahulu. Makanya Rasulullah itu diberikan gelar ulul azmi, karena begitu besarnya cobaan yang dihadapi Rasulullah. Jadi Bunda, dari ayat ini kita tidak sendiri yang punya masalah. Itu yang harus kita sepakati bersama dulu. Kadang-kadang kita kalau lihat rumput tetangga lebih hijau, betul ya? Kita kalau ngelihat orang lain, kita berpikir kok enak banget ya dia, rukun dengan suaminya, anak-anaknya baik, kehidupannya tercukupi dan sebagainya. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka. Bisa jadi kalau mereka cerita, mungkin masalahnya lebih besar dari kita. Jadi masalah ini adalah sunatullah, ujian bagi kita yang insya Allah kalau kita lulus ujian akan menghantarkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kalau bukan karena ujian yang terus datang kepada kita, bisa jadi kita nanti pulang ke hadirat Allah dalam kondisi muflis. Apa muflis? Gak punya apa-apa, tidak hanya gak punya apa-apa, bahkan rugi dan bangkrut. Makanya Allah berikan kita berbagai ujian dan cobaan karena begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah ingin apa? Membersihkan dosa kita lewat ujian itu. Allah ingin memberikan kita pahala dengan ujian itu. Jadi Bun, mulai sekarang rubahlah cara berpikir, melihat masalah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Masalah adalah sunnatullah. Semua orang mengalami. Yang kedua, masalah ujian musibah adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena kita banyak banget dosanya. Betul nggak? Dosanya banyak nggak? Banyak banget. Makanya Allah ingin membersihkan kita dengan ujian-ujian yang kita hadapi. Tidak hanya dibersihkan, tapi kemudian diberikan pahala. Ini Masya Allah. Ya, ayat yang lain kita lihat ya dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji? Bunda semua mengucapkan syahadat berapa kali sehari? Berapa kali? Hah? Duhur 2, asar 2. Ya minimal sholat kan? Terus maghrib berapa kali? 2. Terus isya 2, subuh 1, minimal 9 kali kita bersyahadat. Bukankah syahadat adalah pernyataan keimanan kita kepada Allah? Lalu kata Allah apa? Jangan kamu kira kamu mengatakan begitu saja gampang, amanah, kami beriman, wahum la yuftanun, tapi kamu tidak diuji, belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian ini
tidak hanya sebagai bentuk kasih sayang Allah, tetapi juga sebagai apa? Ujian keimanan, bukti bahwa kita iman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngedenger gini, kira-kira kita merasa masalah kita berat gak? Enggak ya? Karena memang semua orang punya masalah. Yang kedua, kita husnudzon bahwa masalah ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah, maka kita tidak akan galau lagi. Bukankah selama ini kita sering galau? Ya, kita merasa paling menderita sedunia, betul? Suami nggak perhatian sedikit, kita bilang dia tidak cinta kepada kita, betul? Jeleknya suami kan susah sekali mengucapkan cinta. Istri perempuan kelemahannya ada di kuping. Sampai ketika suami lupa bilang saya sayang sama kamu, atau mungkin dia malu atau gengsi atau lupa atau tidak tahu buktinya, sampai kemudian kita merasa menjadi perempuan yang merana karena tidak dicintai suami. Ya, tapi kalau kita sudah tahu ujian bahwa memiliki suami yang tidak romantis itu adalah bentuk kasih sayang Allah, karena kita ingin, karena Allah ingin menjadikan kita apa tadi? Perempuan yang bersih dari dosa dan diberikan pahala melalui kesabaran kepada sikap-sikap suaminya, maka kita akan menjadi lebih tenang, ya, ringan masalahnya. Kita coba lihat lagi. Ya, dan ini ada hadis Rasulullah juga yang menyampaikan bahwa kita akan terus-menerus ditimpa oleh berbagai ujian dalam dirinya, anak-anaknya, suaminya, hartanya, jabatannya dan sebagainya, sampai kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Tanpa dosa. Insya Allah ya, ini tadi sudah disampaikan. Jadi Bunda sekarang kalau punya masalah, patut sedih atau patut bersyukur? Kemarin sedih apa bersyukur? Sekarang kita rubah ya, bahwa masalah apapun, sebesar apapun, ini bentuk kasih sayang Allah, dan kita patut bersyukur karena berarti Allah ingin memilih kita untuk mendapatkan ujian yang Allah inginkan kita bersih dan diberikan pahala. Nah ini Bu, hidup ini memang susah, sunatullah seperti itu. Ketika kita sadar kehidupan ini susah, memang penuh dengan masalah, maka masalah itu tidak lagi akan menjadi masalah. Masalah itu tidak akan lagi merasa berat. Masalahnya selama ini kita nggak sadar. Tapi tadi contohnya, ketika Bunda sudah tahu bahwa ujian ini bentuk kasih sayang Allah, ternyata Bunda malah memilih untuk bersyukur ketika mendapatkan masalah. Beda nggak hatinya? Punya masalah, yang satu sedih, yang satu bersyukur. Perasaannya beda nggak? Beda banget. Ya, jadi kita sama-sama sekarang sadar bahwa apa? Hidup ini memang sudah sunatullah, penuh dengan masalah. Dalam surah Al-Mulk juga ya, ayat yang kedua sudah disampaikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kita yang amalnya paling baik, yang paling baik menghadapi masalah. Jadi kita sekarang boleh memilih, kita ashabul yamin, orang yang menanggapi masalah ini dengan syukur, husnudzon kepada Allah, sadar bahwa memang hidup ini penuh masalah,
atau ashabus shimal, yang golongan kiri yang akan terus galau, merasa terus sedih, merasa paling menderita sedunia. Mau pilih yang mana? Itu silakan dipilih sendiri ya. Nih, hidup ini ngerti nggak bahasa Inggris? Ya, jadi life isn't about waiting for the storm to be past. Ya, jadi hidup ini bukan masalah nunggu sampai badai itu berlalu. Kalau kata Krisya, badai pasti berlalu. Ya, betul, badai itu pasti berlalu. Tapi dengan melihat dalil-dalil yang tadi disampaikan, badai itu tidak akan pernah selesai. Badai satu datang, berlalu, datang lagi yang lain, berlalu, datang lagi yang lain. Gimana atuh kalau badai datang terus? Padahal kita nunggu terus sampai badai lalu untuk menjadi bahagia. Tidak. It's about learning how to dance in the rain. Apa artinya? Ini adalah tentang bagaimana kita belajar untuk bisa menari di bawah badai, tetap bahagia, tetap tenang, tetap bersyukur meskipun masalah dalam kehidupan begitu banyak. Setuju nggak, Bun? Setuju? Ini kunci kebahagiaan kita nih. Harusnya tadi ya, ketika sudah paham tentang materi ini, maka yang ditanya siapa yang udah bahagia, semuanya angkat tangan. Sahab, saya bahagia sekarang dengan kondisi sekarang saat ini tanpa syarat. Saya bahagia. Ya, insya Allah mudah-mudahan habis dengar materi ini kita semua akan bahagia tanpa syarat. Ya, baik, lanjut. Nih, dan kunci kehidupan yang lain lagi adalah bagaimana kita bersikap terbaik sebagai seorang hamba adalah dengan cara mengkonversi, merubah ujian-ujian menjadi amal solih. Bunda, misalnya apa ujiannya? Siapa yang mau ngasih contoh yang punya masalah? Banyak. Atau sini, Bunda, apa contohnya? Satu aja. Apa? Katanya banyak. Apa masalahnya? Banyak tapi ditanya bingung. Oh, saking banyaknya. Oke, baik. Misalnya, Bun, kita terlilit hutang. Ya, suami kita bangkrut, kemudian dililit hutang, dan kebetulan dia saking paniknya terlibat hutang-hutang riba. Ojo sana, ojo bener pinjol. Astagfirullah, saya nggak pernah soalnya pinjol sana pinjol sini ya. Jadi ke rumah datang banget, banyak banget datang debt collector. Udah mumet, suami kita udah panik. Lalu bagaimana caranya kita menghadapi itu semua? Tetangga saya, ya, ini no name ya, kita tidak sebutkan namanya, ini subhanallah mengalami hal itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia malah selingkuh dengan perempuan lain yang kebetulan perempuan itu bisa membayarkan hutangnya. Lalu ditinggalkanlah istrinya dengan anaknya, lalu memilih meninggalkan istri dan anaknya, yang padahal istri dan anaknya ini adalah orang sangat baik, ditinggalkan demi membayar hutang. Tapi perempuan istrinya yang baru ini adalah perempuan yang gak ngerti agama. Salah satu contoh bagaimana kita menghadapi masalah. Apakah itu yang akan kita pilih? Atau merubahnya menjadi mengkonversinya menjadi amal soleh? Kira-kira kita kalau dihadapkan dengan masalah seperti itu, tagihan-tagihan pinjol yang banyak, apa yang akan kita lakukan? Masalah itu datang karena kita banyak dosa, perbanyak istighfar.
Allah janjikan kepada kita akan memberikan jalan keluar kalau kita bertakwa, maka kuatkan ibadah. Karena ketika kita menguatkan ibadah, kita menjadi orang-orang bertakwa, insya Allah akan diberikan kemudahan. Kemudian jangan pernah lupa terus berikhtiar mencari jalan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah. Karena Allah sudah berjanji, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi masalah itu Allah sudah janjikan pasti akan dimudahkan oleh Allah, sampai Allah harus bersumpah dengan mengatakan kata inna, bahkan diulang lagi dengan mengatakan fa inna. Jadi semua masalah ini insya Allah ada solusinya kalau kita serahkan kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Besar, Sang Maha Kaya. Mungkin, tapi tadi fa'idha faragta fansab, inilah dengan ikhtiar terbaik yang Allah ridhoi, silaturahim, mencari berbagai pertolongan, berjanji tidak mengulangi, istighfar terus, ibadah lagi. Tidak akan mudah prosesnya, tidak mudah, tapi insya Allah akan diberikan kemudahan. Banyak testimoninya, Bun. Banyak testimoninya. Bagaimana orang yang keluar dari berbagai masalah berbekal takwa kepada Allah, punya hutang miliaran, tapi dia cari cara jalan keluar dengan caranya Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang pernah baca buku Magnet Rezeki Ustaz Nasrullah? Beliau mengajarkan bagaimana caranya untuk menarik magnet, itu kan menarik rezeki kepada kita, itu adalah dengan cara memperbanyak sholat taubat. Kenapa sih kita sekarang begitu banyak masalah yang kita sepintas kelihatan berat buat kita, ternyata itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Maka kunci dari jalan keluar adalah bertaubat kepada Allah. Kita merasa punya dosa, taubat. Punya dosa, taubat. Sampai sehari itu bisa berkali-kali salat taubat. Itu adalah kunci dimudahkannya segala urusan kita, salah satunya. Jadi Bun, kalau kita dikejar-kejar tinjau itu tadi, bukannya malah mencari perempuan lain, ya para suami kita mencari perempuan lain, meninggalkan istrinya, itu namanya nambah masalah. Tapi larilah sebagaimana yang dicontohkan, yang disampaikan Ustaz Nasrullah, larilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubah masalah jadi amal solih. Jadi kapanpun punya masalah, lari ke Allah. Dialah apa? Sang Maha Pemberi solusi yang terbaik. Ini Bun, pada dasarnya Allah tidak akan pernah memberikan kita ujian kecuali kita mampu. Ini yang akan menguatkan kita nih. Kecuali kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bun, coba seberat apa ujian yang sudah diberikan ke Bunda sekarang? Ditinggal suami. Ada yang sudah janda di sini? Ada? Oh, Masya Allah, Subhanallah. Bun, kuat Mbak. Sampai sekarang masih cantik, masih seger. Oh, ya baik-baik saja, tetap makan ya, tetap berkehidupan beserta. Padahal ujian ditinggal suami bagi para istri adalah al-zulzilu, guncangan yang sangat besar bagi kita para istri ketika ditinggal suami. Tapi yakin, kenapa Bunda siapa namanya? Ya? Mama Vero.
Mama Vero sudah ditinggal suaminya padahal masih muda, berarti Allah tahu Bunda orang yang kuat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi ini yakin ya Bun, yakin kalau melihat masalah kita harus sugesti diri kita, saya bisa, saya kuat, saya mampu. Itu harus terus disugesti supaya kita bisa tetap waras. Jangan kayak tadi yang saya contohkan itu berarti dia tidak waras karena memilih tidak untuk beramal salih untuk menghadapi ujiannya. Selanjutnya Bun, nih kita boleh memilih apa mau stres menghadapi masalah. Berdasarkan penelitian sekarang Bun, tingkat kemakmuran hidup orang sekarang itu kemakmurannya semakin naik, tapi isu mental health-nya semakin naik juga. Jadi kemakmuran itu tidak sebanding, ya, tidak beriringan angkanya dengan kesehatan mental. Justru banyak orang yang semakin makmur, semakin banyak masalah. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh kekayaan. Nih Bun, sebenarnya yang bahagia itu bukan stresnya Bun. Stres itu berarti apa? Masalah kan. Stres itu tekanan. Tekanannya apa? Masalah yang kita punya. Masalahnya sebenarnya bukan masalah itu sendiri, bukan stresnya yang menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah itu adalah stress belief, kepercayaan bahwa stres itu bahaya buat kita. Masalah itu akan membuat kita sedih, masalah itu akan membuat kita terpuruk, masalah itu akan membuat kita putus asa. Itulah yang menghantui pikiran kita, berputar-putar di kepala kita sehingga kita stres dengan masalah kita. Justru yang bahaya itu adalah stress belief. Kita yakini bahwa stres itu bahaya. Coba Bun, ada kan katanya banyak orang penyakit jantung sekarang karena tingkat stresnya tinggi. Padahal stres itu tadi adalah sunnatullah. Stres sama dengan masalah. Nah, jadi sekarang kita boleh milih nih kalau kita punya masalah. Pilihannya melihat apakah kita termasuk orang-orang, ya Bun. Nih, ya, ini kita lihat yang paling bawah, post traumatic stress disorder, yang jatuh, putus asa, memilih untuk terus-terusan galau ketika menghadapi stres. Ada yang gitu? Ya, meninggal suami dulu lama ya Bun move on-nya ya. Lama, katanya minimal 1 tahun. Itu normal. Tapi setelah 1 tahun apakah kita memilih untuk tidak move on? Dalam pengertian kita akan terus memilih sedih, takut, trauma dan sebagainya, atau memilih yang tengah, balik lagi ke normal, biasa saja. Nih Bunda kayaknya bisa jadi yang pertengahan ini, atau yang terbaik itu bangkit, bertumbuh menjadi pribadi-pribadi lebih baik karena banyak belajar bagaimana caranya menghadapi masalah. Dan ilmu ini penting nggak dalam kita berumah tangga? Karena memang hidup kita penuh dengan masalah. Silakan pilih Bun, mau terpuruk atau balik lagi ke normal, atau bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Inilah yang terbaik. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang selalu mendapatkan hikmah dari setiap masalah yang dihadapi. Cung-cung yang milih nomor bawah, nomor tengah, nomor atas, nggak ada ngacung. Iya Bun, janji ya, minimal kita yang tengah, tapi lebih baik kita yang atas. Harus lebih baik. Suami tiba-tiba bilang,
Bun, boleh gak saya nikah lagi? Itu adalah momok buat para istri, padahal boleh tidak, halal tidak? Menengan suaminya jajan atau nikah lagi? Oh, kenapa Pan? Kan saya milih cuma 2, nggak ada pilihan ketiga. Hah? Ini memang berat tuh. Once ketika Bunda mengalaminya, ini ujian yang sangat kuat. Tapi kalau suami ternyata kekeh nikah lagi, apakah Bunda memilih untuk bercerai? Iya. Apakah perceraian adalah solusi? Hah? Solusi? Mungkin betul, mungkin iya, mungkin tidak, tergantung kasusnya. Tapi kebanyakan siapakah korban dari saya? Apakah Bunda siap mengorbankan anak? Nah, lo balik lagi. Oke, itu bahasannya panjang ya. Ini contoh saja. Tapi real tidak masalah seperti itu. Banyak yang ngalamin. Banyak Bunda. Saya pernah ngalamin. Tiba-tiba suami saya bilang saya mau nikah lagi. Tapi apa kemudian yang saya lakukan? Saya kemudian minta waktu, step back, karena kita setiap masalah itu tidak boleh langsung komen, langsung respon, nggak boleh. Kita step back, mundur dulu, ambil nafas, berpikir yang sadar tentang apa yang sedang dialami, berpikir dengan jernih, lalu cerna apa yang terjadi, pikirkan baik-baik sampai terus istikharah kepada Allah apa yang harus kita lakukan. Lalu saya katakan, kalau memang itu bisa membuatmu lebih bahagia, silahkan. Tapi apa yang terjadi, Bu? Ini saya karena sudah belajar ini. Lalu apa yang terjadi? Gak jadi. Dibolehin kalah terjadi. Coba kalau kita tentang, marah, kita merajuk, minta cerai, bisa jadi masalahnya makin banyak dan makin rumit. Tapi setelah kita lapang dada, yakin Allah pasti kuat, pasti menguatkan saya. Saya yakin Allah percaya saya kuat. Dan kalau memang ini ladang amal buat saya, maka saya akan hadapi. Ternyata kelapangan hati saya justru menjadi solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya sakit hati enggak, Bu? Sakitlah, pasti saya normal, punya hati. Tapi saya memilih ashabul yamin, memilih untuk menghadapi masalah itu dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Step back, mundur dulu, ambil nafas, istikharah, doa, baru merespon apa yang sedang terjadi. Jadi Bu, permasalahan kita sering banget merespon masalah itu spontan karena kebawa emosi, betul? Padahal Bun, kita bebas ngomong apa aja bebas, Bun. Ini negara merdeka, tapi kita tidak bebas untuk menerima konsekuensi dari hasil perbuatan kita. Suami bilang mau nikah lagi, lalu kita minta cerai. Kira-kira apa konsekuensinya? Itulah yang harus kita hadapi. Bisa jadi masalahnya yang dihadapi justru lebih banyak dan lebih besar. Ya Bu, jadi saya belajar dari masalah saya sendiri. Itu yang justru mendewasakan kita, membuat kita memahami arti kehidupan, yang kemudian kita sadar Allah lah segalanya buat kita. Ya nanti insya Allah di episode mendatang saya akan membahas lagi kenapa sih kita ini terlalu bucin sama suami, ya. Itu akan kita bahas lah. Itu penting kita pelajari supaya kita nggak bucin sama suami.
Itu bahaya bucin itu ya, bahaya banget. Nah ini Bun, ini adalah doanya Nabi Musa. Rabbi syrahli sabri wa yassirli amri. Dan ini adalah doa Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun. Nabi Musa takut karena lidahnya, beliau itu kan cadel ya, ketika masih kecil diberikan pilihan untuk mengambil api atau makanan, dia ambil api, dimakan, jadi lidahnya cadel. Dia takut tidak bisa meyakinkan Fir'aun, kemudian membaca doa ini. Ternyata Bun, ini adalah salah satu bukti bahwa lapang dada adalah kunci dimudahkannya urusan kita. Rabbi syrahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kemudian apa? Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Kata penghubung wawu itu ada istilah penghubung dua kalimat yang tak terpisahkan. Iya. Bunda menikah dengan siapa? Suami. Bunda dan suami terpisahkan nggak? Nggak disebut pasangan kalau nggak ada suami. Ya, jadi kita lapang dada, maka hasilnya tidak akan terpisahkan dari dimudahkannya urusan kita. Jadi kemudahan urusan kita kuncinya adalah kelapangan dada. Karena lapang dada itu kunci kita berpikir waras, kunci kita menghadapi semua masalah dengan caranya Allah. Selama ini kita sering menghadapi masalah bukan dengan caranya Allah, tapi dengan emosi, amarah, galau, sedih, putus asa. Betul tidak? Amin. Mari kita belajar filosofi 5 jari ya. Ini penting banget supaya kita bisa mengendalikan perasaan-perasaan kita. Kita manusia diciptakan dengan jasad, kemudian pikiran, ya, perasaan, emosi, dan satu lagi adalah ruh. Ruh adalah potensi kebaikan yang Allah berikan. Ini kalau jamaah-jamaah saya sudah pernah diajarkan, ya. Jadi Bun, selama ini kita telah mengunci ruh Allah, potensi kebaikan Allah berupa apa? Yakin, tawakal, sabar, syukur, ikhlas, ya, ridha. Ini dengan apa? Pikiran kita, perasaan kita, emosi kita. Jadi potensi kebaikan kita tidak bergerak, tidak muncul, karena yang kita tinggikan adalah emosi, ya, amarah, suudzon, riya, dan sebagainya. Kita kunci terbalik. Harusnya Bunda, supaya bisa lapang dada, justru yang harus mengontrol hidup kita siapa? Ruh. Kelapangan dada bisa kita dapatkan kalau kita yakin kepada Allah, kalau kita husnudzon kepada Allah, kalau kita ridho dengan ketetapan Allah. Bun, coba angkat tangannya. Bunda sekarang gimana? Lipat jari, ibu jari, tutup dengan 4 jari. Inilah kita yang sekarang emosi, perasaan, pikiran masih menguasai diri kita sehingga kita sulit sekali bahagia. Harusnya balikin buka 4 jari, ya. Oke, buka semuanya, lipat 4 jari, kunci dengan jari jempol. Kunci gini, kalau kunci itu supaya jempolnya nyampe ke kelingking, kita kunci. Bisakah semua bergerak? Bisa gak bergerak? Tidak. Ini kunci kita dilapangkan dada, diri kita, hidup kita dikontrol oleh apa? Yakin kepada Allah, pasrah, ridho, tawakal, yakin, dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin bahagia, lapang dada.
selalulah berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya kita ini tidak dikontrol dengan tadi pikiran, perasaan, emosi dan sebagainya, selalu step back, mundur ketika kita bereaksi terhadap berbagai masalah. Jangan biasakan kita langsung bereaksi terhadap berbagai masalah, itu kuncinya. Selalu berikan diri kita waktu dalam menghadapi masalah. Oke, selanjutnya. Jadi ini salah satu yang harus kita miliki ya, memaafkan orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita lihat apa itu lapang dada, Bun, ya. Tadi kita belajar tuh filosofi masalah ya dan sebagainya. Sekarang kita lihat lapang dada itu sendiri apa. Dalam ilmu psikologi, lapang dada kita ini mencakup 3 ini. Pertama, kemampuan untuk menemukan energi positif dalam diri kita. Itu tadi, yakinnya, tawakalnya, sabarnya, itu kita temukan dalam diri kita. Nanti ada tekniknya. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengatasi emosi negatif yang sering banget muncul. Anak-anak berisik, tiba-tiba ibunya kesel, ya. Padahal kalau kita nggak fokus sama anak-anak, kedengeran nggak berisiknya anak-anak? Enggak, ya. Makanya betul, saya setuju sekali dengan yang Ustadz tadi sampaikan. Anak-anak itu biarkan ikut kajian-kajian. Mereka itu belajar dengan cara mereka main. Mereka tidak sadar mereka itu menyerap ilmu. Padahal mereka lari-lari sambil makan dan sebagainya. Tapi sering sekali kalau ditanya, pinteran mereka daripada ibu-ibu, ya. Jadi biarkan mereka ikut itu untuk belajar. Nah, kemudian apa, Bu? Lapang dada itu juga kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan banyak pihak. Jadi, Bu, lapang dada ini bukan sebuah hal yang pasif. Bukan kita nunggu lapang dada, nyerah, sabar, tapi sabarnya pasif, tidak. Lapang dada adalah upaya aktif, bagian dari ikhtiar kita. Bagian dari ikhtiar. Itu tadi, memunculkan emosi positif. Kemudian apa? Yang kedua, mengatasi emosi negatif dan bagaimana kita menjalin relasi yang baik dengan semuanya, terutama orang-orang terdekat kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Betul, Bu? Selama ini kita sering salah baik sama orang, banyak basa-basi sama orang, menjaga perasaan orang, tapi orang-orang tercinta kita di rumah sulit sekali kita menjaga perasaannya. Betul? Sama suami asal ngomong asal betok, betul? Mau marah-marah, mau ngambek-ngambek, mau cemburu-cemburu, nggak disaring, betul nggak? Padahal dialah orang terdekat kita, dialah kunci surga kita, dialah tabir kita dari api neraka. Jadi Bun, harusnya siapa yang paling berhak untuk mendapatkan sikap terbaik kita? Siapa? Siapa? Belum kompak, siapa? Mulai dari sekarang kembalikan diri kita untuk selalu memberikan yang terbaik kepada suami, sikap terbaik, ucapan terbaik, senyum terbaik, dandanan terbaik. Betul? Tanya tuh sama Ustadz, apa yang paling disukai laki-laki? Udah banyak ya tadi. Jadi suami itu hanya ingin melihat kita menyenangkan, sikap kita yang taat, pelayanan kita yang terbaik. Gak banyak, Bu. Cuman kita perempuan yang kadang-kadang udah kebawa baper duluan.
Ya, nanti insya Allah kita belajar lagi bagaimana perspektif laki-laki dan perempuan supaya Bunda banyak belajar kenapa sih saya sulit sekali untuk memahami seorang laki-laki. Mudah-mudahan nanti ya, ini kita belajar fondasinya dulu supaya kita dimudahkan hati kita dalam menghadapi semua masalah itu dilapangkan dulu hatinya. Selanjutnya nih Bun, bagaimana kemampuan menemukan emosi positif? Kita ini Bunda, masalahnya selama ini itu sering melakukan 3 kesalahan. Ini sumber penderitaan kita nih. Sumber penderitaan kita. Sumber penderitaan kita apa? Kita senantiasa mengungkit-ungkit masa lalu, ngorek-ngorek aib masa lalu, betul? Kita terjebak dengan masa lalu, kamu dulu gini. Kamu dulu begitu. Terus menerus dikorek, padahal pertanyaannya, apakah ada manfaatnya? Itu semua masa lalu kita korek-korek, ada manfaatnya? Sama sekali tidak. Mulai dari sekarang Bunda, ketika ingat masa lalu, lega, memaafkan, bersyukur. Yang diingat yang indah-indah saja, yang tidak indah dilupakan. Bisa nggak Bun lupa dengan masa lalu? Saya kasih teknik ya Bun, kasih tekniknya gini, ini teknik yang diajarkan psikolog ya. Saya ikut e-course, meskipun saya bukan psikolog, tapi saya ikut e-course-nya dengan para psikolog. Jadi tekniknya seperti ini nih Bunda. Ketika Bunda ingat masa lalu yang menyakitkan, Bunda sadari masalah itu ada. Apa yang sedang Bunda rasakan, misalnya suami pernah selingkuh, saya sakit, saya cemburu. Rasakan, hadirkan rasa itu. Karena Bunda sekarang lagi merasakan, teringat lagi. Itu justru yang berbahaya. Karena akan selalu mengeruhkan suasana. Kalau ingat itu pasti kita marah-marah, malas ngelayanin dan sebagainya, betul? Hadirkan Bun perasaan marahnya, cemburunya. Hadirkan. Lalu tanyakan pada diri sendiri. Maukah kamu melupakan itu semua? Lalu apa yang harus kita jawab? Mau. Kita harus hadirkan, bertanya, maukah kamu melupakan itu semua? Lalu kita jawab, mau. Lalu tanya lagi kepada diri kita, kapan? Lalu kita jawab, sekarang. Lalu Bunda tarik nafas panjang, Bunda bayangkan semua perasaan sakit, dendam, amarah dikeluarkan dari hati kita. Tarik nafas lagi panjang, bayangkan itu rasa keluar dari dalam diri kita. Itu efektif Bun. Kayaknya nggak logis, tapi itu hasil penelitian dan itu teori psikologi yang Bunda bisa praktekkan di rumah. Memang tingkat masalah kita akan beda-beda dan teknik untuk penanganan masalahnya juga beda-beda. Alhamdulillah saya sedang dalami itu. Teknik sederhananya seperti itu. Kapanpun Bunda merasakan, tadi seperti tadi ya, bagaimana caranya? Tutup mata, Bunda tenang, hadirkan perasaannya, kemudian rasakan di mana terasa nggak enaknya, apakah lebih cenderung sakit kepala, ataukah lebih cenderung sakit hati, itu yang Bunda rasakan. Kemudian tadi apa, tanya apa? Apakah kamu mau melupakan, memaafkan? Lalu kita jawab, mau. Terus apa lagi? Kapan? Sekarang. Lalu kita bayangkan, kalau di kepala ambil rasa sakit kepalanya, buang. Kalau di hati ambil rasa dendamnya, amarahnya, buang. Dan itu silahkan lakukan berkali-kali selama kita merasa berat belum bisa memaafkan. Bismillah, insya Allah bisa.
Ya Bunda, itu sangat membantu kita melepaskan energi-energi negatif. Jadi Bunda, ketika melihat masa lalu, lakukan itu. Melihat sekarang, damai, tenang. Jangan lagi sekarang ingat masa lalu. Ingat ada di sekarang, ingat masa depan. Ingat masa depan, khawatir, takut, cemas, kumaha anak arek sekolah, kumaha ieu, kumaha itu, cemas, khawatir. Itulah sumber penderitaan. Bunda silakan, mau bahagia mau menderita? Mau bahagia mau menderita? Kalau mau bahagia, masa lalu maafkan, ingat yang indah-indah saja, masa depan jangan khawatirkan, jangan cemaskan, ada Allah yang maha memberikan kita rizki. Masa sekarang hadirlah, fulfill sepenuhnya. Lagi di sini jangan ingat keluar. Lagi di sini belajarlah sepenuhnya. Lagi di rumah lakukanlah yang terbaik. Lagi di rumah orang tua lakukanlah yang terbaik. Selalu hadir sepenuhnya dimanapun kita berada. Ini kunci bagaimana kita menemukan emosi positif, bagaimana kita mampu mengatasi emosi negatif. Nah ini mampu membaca sinyal dari emosi yang dirasakan. Apa sinyal emosi yang dirasakan tadi? Marah, benci, dendam dan sebagainya, ya. Itu sinyalnya harus kita tangkap. Kemudian apa? Lalu kita pilah-pilah, Bun. Apakah emosi ini mau tetap kita jaga atau emosi ini mau kita hilangkan dengan cara terapi tadi? Ya, jadi semua emosi negatif itu bisa kita manage. Penting nggak? Perlu nggak itu semuanya? Dan filosofinya itu, kita ini dalam kehidupan sehari-hari itu investasi. Bayangkan kita memiliki investasi 100%, ya. Ini bayangkan, ini uang 100 juta. Kira-kira Bunda kalau punya uang 100 juta bakalan sembarangan nggak diinvestasikan? Enggak ya, pasti milih-milih kan? Itulah energi kita setiap hari. Kemana Bunda akan investasikan, itu akan menentukan apakah Bunda akan mendapatkan keuntungan dari investasi itu atau kerugian. Ya, kalau Bunda investasikan dalam hal-hal positif, untung nggak? Untung. Bunda dalam menghadapi hidup, anak-anak berisik, Bunda pilih investasi negatif atau positif, investasi yang menguntungkan atau tidak. Bunda bisa memilih marahin anak, atau Bunda milih bersabar kepada anak, bicara dengan baik-baik. Kalau Bunda milih untuk marah, berarti kita sedang menginvestasikan waktu kita, energi kita pada investasi yang merugikan. Padahal modal kita cuma segitu-gitunya. Kira-kira kalau Bunda punya modal segitu-gitunya sembarangan nggak? Nggak akan. Waktu itu tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli ulang. Perbuatan negatif kita kepada anak-anak kita tidak bisa dibayar, akan meninggalkan luka-luka yang akan berakibat negatif kepada anak-anak kita. Ini ada juga materinya, Bun, bagaimana kita caranya, bahayanya luka pada anak-anak kita terhadap kesuksesannya di masa mendatang. Nanti insya Allah kita bahas lagi kalau kita ketemu. Kemudian mengelola energi menjadi semangat pantang menyerah. Masalah tadi akan membuat kita lebih baik. Nah, Bun, kemudian selalulah menjadi orang-orang yang menjadi baik dengan siapa pun, terutama orang-orang tercinta kita. Saya kadang-kadang dulu saya bertanya, kenapa ya saya ini bisa menjaga rasa, menjaga pergaulan dengan orang, tapi sama suami kok
sembarangan, mau marah-marah, mau kesel-kesel. Itu dulu saya pernah berpikir seperti itu, sampai kemudian saya bilang bahwa yang paling harus mendapatkan sikap terbaik adalah suami kita, anak-anak kita. Disitulah kita harus selalu menjaga perasaannya, menjaga sikap kita, menjaga lisan kita. Itulah kunci kebaikan relasi kita, hubungan kita dengan keluarga terdekat kita. Alhamdulillah. Yang terakhir ya Bun. Nah ini semudah ini Bunda sudah tahu. Apakah mau melakukan semua? Apakah mau mengamalkan semuanya? Insya Allah mau lebih baik, mau lapang dada, mau tidak reaktif terhadap masalah-masalah, mau menjadi yang terbaik untuk keluarga tercinta kita. Insya Allah ketika Bunda mau, insya Allah mampu. Selama ini masalahnya kita mungkin belum tahu, lalu jadi nggak mau dan tidak mampu. Insya Allah setelah tahu, Bunda dekatkan, insya Allah mau, dan insya Allah mampu dalam dada menghadapi semua masalah. Paham Bu kira-kira? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah Bun, ini karena waktunya sudah habis ya, saya masuk ke yang terakhir saja. Bunda boleh juga sekali-kali ngitung nih assessment quality of life. Bunda silahkan hitung bagaimana kualitas kehidupan kita secara fisik, intelektual, kemudian keluarga kita, sosial, hubungan kita dengan orang lain, karir kalau yang punya karir, keuangan, spiritual, hubungan kita dengan Allah. Lalu kasih skor. Kalau Bunda ada yang skornya masih rendah, nah disitulah Bunda harus banyak bekerja keras untuk memperbaiki diri. Minimal kalau kita para ibu-ibu, apa? Spiritualnya, fisikalnya, intelektualnya dengan banyak menimba ilmu, kemudian hubungan kita dengan keluarga, sosial juga penting ya. Kalau karir, finansial itu biasanya bagiannya para bapak-bapak ya. Kalau kita ini nih, pastikan semuanya skornya tinggi, menjadi terbaik dalam hubungan kita dengan siapapun. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan yang terpenting mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, alhamdulillah. Jadi karena ini sudah direkam tadi ya, ini masya Allah luar biasa. Kalau di sini selalu ada live streamingnya ya, dan rekamannya. Jadi nanti Bunda kalau untuk mengingat lagi, putar ulang lagi supaya kita teringat lagi. Karena biasanya kita sadarnya cuma seminggu, ya, habis seminggu lupa lagi. Makanya penting banget kita ngecas terus ya. Jadi saya insya Allah setiap hari Rabu ada di Ar-Rasyid, Cerang Pondok. Materinya seputar materi-materi tazkiyatun nafs seperti ini. Ada di Masjid Biru setiap hari Kamis jam 8. Kadang-kadang hari Jumat ada di Harokatul Jannah. Ya, kemudian di Cigombong Selasa Al-Quds. Jadi yang rutin sekali setiap minggu itu di Ar-Rasyid dan di Masjid Biru At-Tahirin. Insya Allah Bunda kalau yang ingin mujahadah terus menerus belajar menjadi lebih baik, mangga ditunggu di kajian-kajian saya. Atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Nurul Yusuf SHG. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar bagaimana nasihat, arahan-arahan, bagaimana kita belajar untuk berlapang dada. Dada saya sudah lapang Ustaz ya.
Ya, sedikit banyaknya sudah disampaikan oleh Ustazah, bahkan beliau tadi ingatkan kalau seandainya sekarang karena iman kita masih iman suasana ya, sekarang masih menggebu-gebu imannya. Karena di masjid, di tempat yang paling baik, yang paling mulia. Nanti keluar dari sini lupa lagi, orientasi hidupnya sudah acak-acakan lagi dan sebagainya. Hanya penting kita menjaga lingkungan, circle ya, lingkungan teman-teman yang senantiasa mengajak, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, biar waktunya efektif, tepat pada waktunya. Silahkan bagi Bunda yang saya utamakan yang hadir di sini dulu, nanti yang dari rumah boleh melalui komentar bertanya, silahkan kalau sananya ada. Sekarang barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Tafadhol. Man saya any question, any question? Ya, ada yang mau bertanya, jangan malu-malu ya. Terkait masalah di keluarga mungkin ya, ini masalah kan tadi membahas masalah gitu ya. Tapi dari wajah-wajahnya nggak punya masalah ya, nggak punya sedikit ya, punyanya banyak gitu ya. Ya, wujud ada ya. Oh ya boleh. Ustaz Abijar kan, Ustaz Abijar. Ustaz Abi, mic-nya tolong diantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nama saya Indri, wali murid dari kelas 6 dan dari TK. Mungkin simpel ya Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan antara ujian dengan azab? Kita nggak pernah tahu ini sebenarnya ujian atau azab sih gitu. Iya, hukuman. Mungkin kan memang kita banyak dosa ya Ibu ya. Mungkin ada nggak sih itu azab itu gitu Bu. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bunda, betul ya. Jadi kalau masalah itu memang klasifikasinya, yang pertama itu adalah ujian, yang kedua ini adalah apa? Teguran, ya. Yang ketiga adalah azab. Jadi sejak masanya Rasulullah SAW ke sini, buat kita orang-orang mukmin, orang-orang beriman, azab itu sudah tidak ada. Itu ditangguhkan azabnya itu nanti di yaumil akhir atau di alam barzah. Beda dengan orang-orang sebelumnya. Kalau kaum sebelum Rasulullah SAW banyak dia sekali yang diazab langsung. Cuman bagi kita orang-orang beriman, meskipun iman kita hanya sebesar biji zarah sekalipun, insya Allah yang Allah berikan itu hanya dua klasifikasinya, yaitu yang pertama ujian, yang kedua peringatan ketika diri kita sudah terlalu jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya gampang saja, lihat diri kita, apakah kita termasuk orang-orangnya jauh dari Allah atau memang kita hanyalah orang-orangnya sering lupa tapi selalu berusaha untuk kembali ke jalannya Allah. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kalau saya berkeyakinan kalau kita diberikan ujian atau musibah itu sekarang kita seputar tadi, apakah ini ujian atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kita melihat apakah kita sudah terlalu jauh dari jalan Allah atau hanya sekedar lupa. Dan itu tadi bisa jadi ujian Allah ini sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Coba Bun lihat para sahabat, bahkan Rasul, para anbiya, orang-orang solih, justru mereka lah yang ujiannya paling berat. Jadi mindset kita selalu mengembalikan tadi apa? Ujian ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Kecuali kita para pendosa,
yang tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu peringatan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin Ustadz mau menambahkan, silahkan. Ini nggak ada bertanya lagi, semuanya aman, ini aman. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya, adakah batas kesabaran bagi seorang wanita ya yang telah dizolimin? Ada batasnya gitu gak, Bu Ustazah? Yang kedua, dalam kata bertahan ada juga ke batasnya gitu. Begitu aja Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yasbiru wasabiru warabitu. Sabar itu tidak ada batasnya. Batasnya adalah akhir hayat kita. Isbiru, bersabarlah. Wasabiru, perkuatlah kesabaranmu. Warabitu, dan lebih perkuat lagi kesabaranmu. Jadi kesabaran ini adalah PR kita sepanjang hayat kita. Karena itu justru Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maukah kamu diberikan ganjaran dari kesabaran yang kau miliki yang tak ada batasnya, yaitu berupa apa? Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan pahala dari orang-orang yang sabar itu dengan pahala bighairi hisab, pahala yang tanpa batas. Dan ini adalah pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian dalil yang lain, Rasulullah SAW bersabda juga bagi para istri yang sabar, yang tahan dengan ujian, menahan berbagai ujian yang dimiliki, setiap kali dia bersabar akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Jadi biar ingat tadi, ujian apapun insya Allah akan Allah berikan yang terbaik buat kita, ampunannya, ganjarannya. Bunda, ini filosofi lagi nih dalam hidup. Biar fokuslah kepada Allah. Bunda, lihat Allah saja. Maka semua masalah, ya semua yang lain-lain itu akan blur. Coba Bunda lihat saya saja. Lihat saya, Ustadz kelihatan enggak? Lihat saya doang. Ustadz kelihatan enggak? Jelas enggak Ustadz kelihatan? Hah? Jelas tidak? Atau blur? Bunda jangan matanya lirik-lirik Ustadz, jangan. Bunda fokus saja sama saya, fokus. Bunda akan melihat Ustadz terlihat tapi tidak jelas. Saya melihat Bunda, yang jelas itu hanya Bunda. Bunda-bunda yang lain meskipun banyak tidak jelas. Itu filosofi hidup. Kalau kita fokus sama Allah, maka urusan kita dengan orang-orang lain, semua makhluk, berbagai ujian, cobaan tidak akan lagi terasa berat. Dan PR-nya Bunda lakukanlah tadi, ya. Materinya itu terapkan, amalkan, insya Allah semua masalah tidak akan lagi terasa berat. Sampai kemudian Bunda tanya, ada gak batas kesabarannya? Tergantung pertama kasusnya. Batasnya adalah apakah suami kita melakukan penyimpangan terhadap syariat atau tidak. Misalnya dia menjadi penzina, menjadi murtad, menjadi ahli maksiat. Kalau itu Bunda sudah berhak untuk
lakukan tuntutan ke pengadilan untuk cerai. Kalau memang suami kita sudah tidak bisa dirubah lagi menjadi ahli maksiat, tapi kalau dia hanya sekedar salah-salah sikap, salah-salah bicara, sadarlah. Bun, tadi kuncinya lapang dada dan basuhlah semua keburukan-keburukan yang dia lakukan itu dengan kebaikan. Karena apa? Innal hasanat, kebaikan itu yudhibas sayyi'at, akan menghilangkan, membasuh keburukan. Kalau suami kita ingin baik, terus menerus kita berbuat baik. Dia mau baik atau enggak, buruk atau enggak, kita terus layani dengan baik, sikap baik, taat terbaik, layanan terbaik. Insya Allah dia akan berubah sendiri, karena yang menjanjikan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bandingkan kalau Bunda memilih untuk apa? Salah-salahan terus. Saya begini gara-gara kamu, saya begini gara-gara kamu, terus saling salah-salahan. Kata suami juga gitu, saya begini gara-gara kamu. Maka ketika salah-salahan, apakah ada hasilnya? Apakah ada manfaatnya? Tidak. Tapi kalau kita membalas keburukan dia dengan kebaikan, pertama kita lebih sabar, lebih bahagia, lapang dada. Yang kedua, pahala sudah dijanjikan sama Allah. Yang ketiga, yakin Allah akan berikan jalan keluar dari masalah kita. Doakan Bun, doakan Bun. Kita punya hati ini akan beresonansi dengan semua orang-orang di sekeliling kita, karena hati ini mengeluarkan frekuensi seperti handphone kita. Kalau frekuensinya negatif, maka orang lain akan bersikap negatif kepada kita. Mungkin suami kita bersikap negatif karena kita masih negatif. Rubahlah cara berbicara, cara pandang, sampai cara merasa. Selama ini kita sering suzon sama dia, memang kamu mah begitu, nggak perhatian, ngomongnya kasar, nggak peduli sama saya, nggak cinta. Itu yang kita keluarkan resonansinya, itu yang dia tangkap, itu yang dia lakukan. Karena gerak hati pun dong. Maka hati-hati dengan hati, Bun. Jaga hati sampai bisikannya pun tidak boleh negatif. Iringilah dengan husnudzon, yakin, doakan yang baik-baik saja. Kalau dulu kita berpikirnya gitu, suami saya tidak perhatian, lalu sekarang kita rubah, insya Allah suami saya akan lebih baik. Selalulah iringi dengan doa, yakin, lapang dada, memaafkan. Yakin ya, gini janji Allah, bukan janji saya. Jadi Bunda kayak perlu banyak banget PR untuk mengulang lagi. Dan silahkan Bunda ya terus cas dengan mengikuti ta'lim ya. Alhamdulillah testimoni dari jamaah saya juga, ketika kita sudah sama-sama belajar, banyak yang dulunya punya masalah, tapi akhirnya sekarang masalahnya bisa lebih baik, justru karena dia belajar memperbaiki dirinya sendiri, bukan memperbaiki orang lain. Tapi fokuslah memperbaiki diri kita sendiri, karena hanya diri kita lah yang berada di kontrol kita. Yang bisa kita kendalikan orang lain atau diri kita? Diri kita. Fokuslah pada yang bisa dikendalikan, jangan fokus sama orang lain. Tapi ingat tadi, positifnya kita akan beresonansi. Resonansi itu gelombang yang balik lagi ke kita. Kita positif, orang lain positif, terus gitu. Resonansinya selalu positif. Bun, ini susah apa mudah? Susah, tapi bisa tidak? Bisa. Perlu perjuangan, riyadhah, latihan terus. Baik, cukup Bunda. Bismillah ya, kuatkan doa. Kita punya Allah. Pertanyaan selanjutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya Bu ya, apabila pertanyaannya menyinggung Ibu sendiri. Apakah ada tips ya, tips selain ini, apalagi misalkan Ibu kan kemarin sudah mencalonkan ya Bu ya, tentunya dengan harapan tidak sesuai harapan misalkan gitu. Apakah ada tips yang selain dari itu? Soalnya dengan melaksanakan apa kata orang kan cukup bilang sabar ya, yang tabah ya, tapi kan kalau sendiri yang mengalami ya, yang mengalami itu benar-benar gimana gitu ya, seperti bukan kemarin mencalonkan dan saya sebagai apa namanya tim ses misalkan ya, hati itu apa boleh dibilang kecewa gitu ya Bu ya, karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Apakah ada tips, kan ke orang mah bisa aja seperti ini ya, tapi apakah tips buat sendiri itu yang lebih untuk mengena gitu ya, apakah bisa menghadapi semua ini gitu ya, dengan catatan bisa menjalankan normal lagi, apalagi kan seorang wanita ya Bu ya, kayaknya rapuh misalkan Ibu sudah mengeluarkan beberapa hal pengorbanan yang lebih banyak gitu ya. Saya sendiri yang merasakannya juga, aduh ciut lah, bisa boleh dibilang ciut gitu ya. Mungkin itu aja Bu ya. Apakah ada tips yang lebih atau yang khusus untuk mengambil masalah yang ini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, tenang, Masya Allah Bu Nur. Jadi satu aja ya yang saya tidak sama sekali merasa kecewa, sama sekali nggak merasa kecewa. Kenapa? Karena saya mengamalkan apa yang saya ajarkan, yaitu terkait asma wa sifatnya Allah. Allah itu Al-Qudus, ya, Allah itu Al-Qudus. Hanya Allah lah satu-satunya yang tidak akan memiliki kekurangan dalam sikapnya. Artinya apa yang terjadi kepada saya sekarang insya Allah itu takdir terbaik. Apa yang terjadi sama saya sekarang insya Allah itu adalah kehendak Allah, yang Allah tahu apa yang terbaik buat saya. Maka ketika sesuatu sudah hilang dari genggaman saya, tidak ada rasa sama sekali kecewa, tidak ada. Karena apa? Karena yakin, karena niat kita dari awal baik, catatan pahalanya insya Allah sudah pasti di hadapan Allah. Lalu ketika tujuannya sudah tidak tercapai, maka sebenarnya yang jadi keinginan kita itu bukan tujuannya, tapi justru prosesnya inilah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tujuannya tidak tercapai, ya memang bukan tujuan itu, tujuan kita. Karena proses inilah tujuan kita, dan yakin itu tadi saja Allah akan telah menetapkan yang terbaik buat kita. Ya udah, gampang. Oh, berarti itu bukan yang terbaik buat kita, selesai. Jadi orang mah sibuk ini ya, kalau saya mah santai aja. Meskipun pengorbanan sudah banyak, ya sudah. Dan itu mah insya Allah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua masalah itu tergantung bagaimana kita memulai niatnya. Prosesnya selalu pastikan ini prosesnya dengan bimbingan Allah, niatkan terus perbaharui niat. Jadi yang kita keluarkan niatkan sodakoh, udah kita pasrah, yakin bahwa semuanya sudah Allah catat, selesai. Jadi alhamdulillah benar ya. Jadi kalau kita tidak ada sama sekali kekecewaan ya. Kalau yang lain nyumbang karpet, ambil lagi karpetnya. Enggak lah, ngapain ya. Oke, baik. Itu bagian dari perjuangan saja. Ya, masih ada kan? Oh, Bunda itu ya tadi ya, Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit berbagi juga. Jadi saya juga pernah belajar tentang hal ini juga, Ustazah.
Dimana kalau kita itu akan terus diuji. Terus kalau kita memang belum selesai ujian, maksudnya belum lulus di ujian tersebut, maka Allah akan uji dengan hal yang sama, gitu kan. Misalkan saya tuh ujiannya masih tentang anak, saya suka marah nih ke anak atau kesel, pasti ya diujinya hal yang sama, anaknya pasti begitu terus, gitu kan. Sampai pada satu titik kita memang harus menerima bahwa itu ujian buat kita dan menerima kondisi apa yang Allah berikan kepada kita, seperti itu. Dengan ya kebetulan dengan ilmu itu juga saya lebih lebih mudah menghadapi masalah, gitu kan. Bahkan karena saking mudahnya itu, karena kita sama guru tuh diajarin bahwa kita tuh harus selalu bergantung pada Allah, ya. Semua ujian yang didatangkan kepada kita semata-mata untuk menjadikan kita bersabar dan terus berikhtiar, dan ikhtiarnya itu memang diniatkan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, seperti itu, sehingga Allah membantu kita. Karena kalau kata guru saya, justru ketika datang masalah kepada kita, bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah itu, tapi hanya Allah sendiri yang bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, karena sudah tahu ilmunya seperti itu, kadang-kadang saya tuh seperti nanti juga selesai gitu, kayak gampang deh kayak gitu, tenang, ada Allah ini, gitu ya. Kayak kadang-kadang saya suka ngerasa santai banget nih kayak gitu. Apakah itu tidak menjadi masalah ke depannya? Itu saja. Karena saya itu jadi santai aja, gitu kan. Kadang saya pikir gitu ya, anak saya begini begitu, dapat laporan dari ustazahnya begini begitu, tenang, namanya juga anak-anak, udah saya terima, sudah seperti itu, nanti pun selesai, gitu kan, seperti itu ya. Jadi ya, kok saya santai banget, saya mikirnya kayak gitu ya. Diuji dengan materi, ya nanti kita dapat. Malah kata suami saya itu, ketika ujian itu makin kalau kita lagi puasa nih ya, hari pertama itu jam 5 itu udah sakit banget, itu pengen minta, itu tandanya udah mau dekat dengan pertolongan Allah, seperti itu katanya, seperti itu. Cuman karena dapat pemahaman seperti itu, saya jadi kok santai banget ya, gitu ya. Jadi kira-kira itu masalah nggak sih Ustazah untuk kedepannya? Oke, kita belajar filosofi tawakal ya. Oke, Bun, gini gitu. Jadi sebagai seorang muslim itu pemahaman itu harus komprehensif ya, harus menyeluruh, tidak bisa sepotong-sepotong. Yang tadi diajarkan memang betul, itu adalah lapang dada. Ya, itu wajib kita miliki. Tapi ingat nih, dalam kita menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan, atau kita sedang ikhtiar melakukan berbagai ikhtiar dalam kehidupan kita, maka fasenya itu ada 3, Bun. Ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Ini adalah ajaran sunnahnya Rasulullah SAW. Yang pertama itu tawakal. Tawakal itu adanya di awal, ya, Bun. Ketika kita mau melakukan apapun, mau keluar rumah, maka kewajiban kita tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dan ketika kita membacakan itu ketika mau keluar rumah, maka apa yang disampaikan oleh Allah, maka aku berjanji akan memberikan apa? Aku akan berikan kamu hidayah. Lalu aku akan cukupi kamu. Lalu akan aku jaga kamu ketika kamu akan pergi membacakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi sebelum melakukan ikhtiar, kita bergantung dulu sama Allah, minta tolong dulu, minta petunjuk dulu. Ini namanya tawakal. Ya, Bun. Kemudian tawakal ini tidak cukup, iringilah dengan ikhtiar maksimal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Artinya kalau punya masalah, Bunda tidak cukup lapang dada, tapi harus ikhtiar maksimal. Kalau
ikhtiar maksimal sudah dilakukan, maka hasilnya tadi yang saya sampaikan itu serahkanlah kepada Allah, husnudzan sama Allah, yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau bukan rezekinya, sekuat apapun kita mencari nggak akan nyampe. Tapi kalau memang sudah rezekinya, meskipun kita nggak susah payah mencari, pasti datang. Tapi syaratnya ikhtiar, tawakal, ikhtiar, sabar. Tawakal, ikhtiar, sabar. Terima apapun kehendak Allah. Tiga tidak bisa dipisahkan. Kebanyakan kita ada juga yang gini dong, ikhtiar. Manusia, saya bisa, apalagi yang baru ikut training itu, motivation training, saya bisa, tapi lupa sama Allah, lupa doanya, lupa tawakalnya, lupa istikharahnya. Kira-kira bisa tidak? Bisa, tapi tidak akan maksimal karena Allah tidak turunkan pertolongannya kepada kita. Tapi belum ingat takdir. Allah sudah mentakdirkan insya Allah yang terbaik buat kita. Kalaupun hasilnya tidak sesuai keinginan, lillahi ta'ala. Jadi kalau tadi bunda itu sudah loncat langsung ke terakhir. Itu lapang dada sabar tapi lupa ikhtiarnya. Anak-anak misalnya ada laporan dari sekolah, maka yang perlu kita lakukan adalah review. Kenapa anak-anak bisa seperti itu? Diskusikan dengan suami, bicarakan dengan suami, kira-kira kenapa anak kita bisa begini-begini, lalu apa yang bisa kita lakukan, begini, termasuk doa, mohon pertolongan sama Allah, itu tawakal, ikhtiar lagi, kita ikut kajian, lakukan perbaikan, obrolin sama anak di treatment begini begitu, baru kita lapang sabar itu ada setelah ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Kalau kayak bunda ini meminggirkan ini sunatullah yang harus kita lakukan, karena Rasulullah sendiri coba lihat bagaimana perjuangannya Rasulullah dalam menyebarkan Islam 23 tahun penuh dengan perjuangan yang sangat berat. Jadi ketika ingin melahirkan generasi terbaik, Rasulullah berjuang dengan begitu kuatnya. Padahal kurang gimana Rasulullah dicintai Allah. Kalau Allah mau bisa saja langsung Islam ini menyebar masuk ke dada-dada hati setiap orang yang dipanggil oleh Rasulullah, tapi tidak seperti itu caranya. Di Makkah pun setelah 13 tahun hanya sedikit orang-orang yang ikut berhijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah ditimpa dengan berbagai ujian yang luar biasa. Jadi jangan tinggalkan ikhtiar. Lapang dada itu hebat, bagus, tapi nanti setelah kita ikhtiar maksimal, ya. Jadi itu filosofi merubah kehidupan kita itu ada 3, ya. Alhamdulillah jadi tersampaikan. Alhamdulillah, Ustaz, mangga. Ada lagi. Tadi di bagian belakang. Cek. Menutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu saja ujian itu kan dapat menghapus dosa kita ya Ustazah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika kita menyikapi ujian itu dengan berkeluh kesah dan marah-marah gitu? Apakah dosa kita tidak berkurang atau malah bertambah begitu, Ustazah? Karena kan saya terutama keimanan kan kadang naik dan turun. Ada kalanya kita berlapang dada, ada kalanya juga kita aral gitu kalau Sundanya begitu. Ya, itu aja Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya pahala, maka ini hubungannya sama amal soleh ya. Amal soleh itu syaratnya 3, ya.
lillah niatnya karena Allah, billah dengan caranya Allah, ilallah tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah. Kalau misalnya kita ngurusin anak tapi aral, itu billah tidak? Caranya sesuai sunnah tidak? Tidak kan? Berarti tidak akan jadi pahala, malah akan melahirkan dosa. Nah, itu sudah jelas loh. Cuman balik lagi Bun, al-imanu yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Maka PR kita adalah bagaimana kita terus menerus mentarbiyah diri kita supaya iman kita ini turun sedikit naik lebih tinggi lagi, turun dikit naik lagi. Caranya gimana? Tuntut ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang solihah, ya, berkomunitaslah dengan orang-orang baik, orang-orang yang toksik jauhi. Kalau kita punya teman yang teman itu toksik, artinya banyak memberikan pengaruh negatif. Kalau kitanya belum kuat, jangan didekati. Kecuali kita sudah kuat, kita bisa membawa kebaikan buat dia. Jadi Bunda, PR kita itu tadi ya, ikhtiar talabul ilmi, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Jangan lupa doa. Kenapa tadi kita tidak mampu? Karena kita tidak mau dan tidak tahu-taunya mungkin sudah, maunya masih dipertanyakan, mau tidak kita tidak arah, mau tidak kita stabil. Kalau sudah mau, iringi dengan doa ya Allah setiap Bunda. Tapi kan ini manusiawi ya, kita itu melakukan kesalahan manusiawi banget. Karena itu setiap kita arah, hapuslah dengan istighfar ini yang insya Allah menghapuskan dosa dan tetap memberikan pahala terbaik. Jadi harus cepat sadar. Udah nggak apa-apa arah sedikit, istighfar. Arah sedikit, istighfar. Kalau arahnya udah banyak, nah Bunda berarti harus mujahadah. Paksakan banyak ibadah, iman kita lagi turun. Jadi Bunda kalau lagi iman turun, cara tadi indikasinya ada sudah akhlak sudah buruk, ibadah sudah malas, maka caranya adalah paksakan ibadah sebanyak-banyaknya dan kuatkan doa, minta sama Allah. Bunda pernah tahajud tapi nggak pasang beker? Nggak pasang weker pernah? Bisa bangun tahajud nggak pasang weker? Kenapa? Karena salah satunya Bunda minta sama Allah. Sudah biasa, bisa jadi, tapi kadang-kadang terlewat kalau kita sebelum tidur gak minta dulu sama Allah. Tapi kalau kita minta, ya Allah bangunkan saya jam 3 pagi, saya mau tahajud, gak pakai weker, bangun tepat jam 3. Karena kita minta sama Allah, maka kita dimampukan. Ya, jadi bismillah, kita ini manusia, maka salah satu kewajiban kita maafkanlah diri sendiri. Bunda jangan benci diri. Saya gini amat sih Bun, hese banget sih saya ikhlas, susah banget sih saya jadi ibu yang baik. Gak boleh begitu. Terima diri kita, maafkan, lalu kita terus insya Allah akan dimampukan untuk belajar lebih baik. Itu ya Bun ya, bismillah ya, insya Allah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustazah Nurdiah Yusuf SAG dan kepada para wali murid yang bertanya. Mudah-mudahan jawabannya cukup puas dan bisa menjadi solusi setiap masalah-masalah yang begitu banyak yang menghampiri dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dari tema yang dibahas dalam kajian parenting kali ini, yaitu berlapang dadalah, karena itu kunci kebahagiaan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, baik langsung ataupun melalui YouTube, semuanya diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sekarang tutup dengan doa. Dan mohon izin sebelum saya tutup dengan doa, nanti sebelum ini sesudah ini sebelum bubar nanti ada sesi foto. Sesi fotonya ada 2. Ada bersama Ustazah Nurdiah, ada sesi foto. Mohon maaf ya, karena kita mau akreditasi, nanti ada foto sosialisasi visi misi. 5 menit ya, cuma sebentar kok. Mohon bantuannya, kerjasamanya biar sekolah kita lancar akreditasinya tanggal 6 dan 7 November, 1 minggu lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Boleh langsung doa.
Irfa'u adiyakum, mari kita angkat kedua tangan kita, adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma arzuqna taubatan nasuha wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al awladan salihina hafidhina lil Qur'ani wa sunnati fuqaha fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafasin la tasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan yandal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma ja'al Indonesia wa Palestin aminatan mutma'innah wa jami'a biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimin ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi niyyatil qabul khadratir rasul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lengkapi, sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la haula wa la quwwata illa billah. Illa liku akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi fotonya yang pertama dengan saya dulu ya, sosialisasi misi, baru dengan Ustazah. Saya hanya 2 foto aja kok buat akreditasi. Mohon izin Ustazah tukeran tempat dulu saja ya.